When? I'm with you to the end. Jesus Christ! What's his name then? No! No! Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Setelah sekian windu nggak update-update karena kesibukan di dunia nyata, kali ini Kivanime bakalan rangkum alur cerita film yang baru saja rilis di tanggal 23 Oktober kemarin. Film ini merupakan sequel dari film Venom Let There Be Carnage dan lanjutan ketika Eddie Brock terlempar ke dalam MCU. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan villain terkuat dan bisa termasuk dalam golongan dewa yang telah menciptakan Venom dan juga simbiot lain yang bernama Knull. Dalam cerita film ini, Knull diceritakan sedang terjebak dan terpenjara di planet kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Dan planet itu merupakan asal muasal dari ras simbiot yang disebut dengan planet Klintar. Pada awalnya, Knull berusaha untuk mengendalikan semua simbiot ciptaannya. Namun naas, hal itu justru berbalik. Ras simbiot semakin kuat, bahkan jumlahnya pun semakin banyak. Hingga pada akhirnya, mereka semua menyerang dan memenjarakan Knull dalam planet tersebut. Dalam keadaan itu, Knull akhirnya menemukan kunci yang bisa membebaskannya dari ruang planet tersebut. Kunci itu disebut dengan Codex. Karena itulah, ia pun segera memerintahkan monster ciptaannya yang disebut dengan Xenopek untuk mencari keberadaan Codex. Scene kemudian berpindah di mana Eddie Brock dan Venom berada. Eddie yang masih berada di MCU terlihat sedang bertanya dengan seorang penjaga bar tentang banyaknya superhero yang ada di dalam universe tersebut. Dan tak lama kemudian, Eddie pun kembali berpindah ke universe tempat ia berasal. Dan setelah kembali, mereka pun dikagetkan ketika melihat berita Eddie Brock yang kini telah menjadi buronan. Ia dituduh sebagai pembunuh detektif Mulligan dalam film Venom sebelumnya. Mengetahui fakta itu, Eddie pun memutuskan untuk segera pergi ke kota New York dan mencari bantuan rekannya untuk bisa membersihkan namanya. Namun sebelum mereka pergi, Venom mengusulkan untuk mencari kepala penjahat yang bisa ia makan sebagai bahan bakarnya. Dan tak butuh waktu lama, Eddie akhirnya menemukan tempat di mana para gangster menculik dan menyiksa anjing dalam kota tersebut. Tanpa pikir panjang, Venom pun mengambil alih keadaan dan membantai mereka semua. Setelah selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota New York. Namun hal yang tidak mereka sadari, Xenopek yang dikirim Knull untuk mencari Codex ternyata juga ada di sana. Di sisi lain, Rex yang merupakan komandan dari pasukan Area 51 mendatangi bar di mana terakhir kali Eddie terlihat dan menemukan potongan simbiot Venom yang tertinggal. Di lain cerita, kita akan diperkenalkan dengan seorang dokter wanita yang bernama Teddy Payne. Payne adalah seorang dokter yang meneliti tentang simbiot. Tangan kirinya yang lumpuh merupakan luka yang ia dapatkan ketika tersambar petir bersama saudara kembarnya. Dan naasnya, kejadian itu menyebabkan saudara kembarnya meninggal dunia. Singkat cerita, Dr. Payne menuju ke Area 51 di kota Nevada. Dan tepat di sebelah Area 51 terdapat area tersembunyi di dalam pegunungan yang disebut dengan Area 55. Dan di sanalah laboratorium tempat di mana penelitian dari simbiot yang mereka temukan. Di saat itu, Rex menyerahkan potongan Venom ke rekan Dr. Payne yang bernama Sadie. Dan di sana juga kita akan diperlihatkan sosok detektif Mulligan yang ternyata masih hidup. Faktanya adalah di akhir scene dalam film Venom Let There Be Carnage, detektif Mulligan telah terinfeksi simbiot yang berasal dari Carnage.
Dan simbiot itu disebut dengan toksin. Dr. Payne yang telah membuat tubuh Mulligan stabil terhadap simbiot toksin kemudian berusaha untuk berkomunikasi dan bertanya, apa alasan para simbiot datang ke bumi? Dan toksin pun menjawab bahwa para simbiot lari dari suatu hal yang sangat mengerikan. Ia juga memperingatkan kepada mereka semua bahwa kegelapan akan datang jika Knull telah mendapatkan apa yang ia cari. Rex yang mendengar itu tentu saja tidak langsung mempercayainya dan menganggap ini adalah sebuah trik dari simbiot untuk bisa mengecoh dan bisa menginvasi seluruh bumi. Di lain cerita, Eddie dan Venom kini terlihat sedang menuju kota New York dengan cara bergelantungan di samping pesawat. Dan ketika Venom berubah untuk melindungi tubuh Eddie, Xenopek tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Menyadari bahwa perubahan penuhnya bisa membahayakan mereka, Venom pun memutuskan untuk bersembunyi sementara dalam tubuh Eddie. Kemudian, ia pun berubah menjadi parasut yang membuat mereka berdua kini terdampar di tengah gurun. Dalam keadaan itu, Venom pun menjelaskan kepada Eddie, Xenopek adalah monster pemburu yang diciptakan oleh Knull, pencipta yang sama yang juga telah menciptakan para simbiot. Venom juga mengatakan bahwa tujuan Xenopek datang menyerang mereka adalah untuk mengambil kodeks. Karena Eddie masih tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Venom, ia pun akhirnya masuk ke dalam pikiran Eddie dan menjelaskan secara rinci. Kodeks adalah suatu benda yang tercipta ketika dua kehidupan yang berbeda menjadi satu. Dan terciptanya kodeks disebabkan karena Venom pernah menghidupkan dan menyelamatkan Eddie dari kematiannya. Dan ketika mereka berubah menjadi simbiot mode penuh, sinyal dari kodeks akan memancing Xenopek untuk kembali dan mengambil kodeks dari tubuh mereka. Karena hal itulah, akhirnya mereka berdua pun memutuskan berjalan kaki menuju kota New York tanpa berubah sedikit pun. Beruntungnya, mereka menemukan satu kuda yang bisa mereka jadikan inang sementara untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tak lama kemudian, Rex yang telah mengetahui keberadaan Eddie tiba-tiba datang untuk menangkap mereka. Melihat Eddie dalam bahaya, Venom pun mencoba menyelamatkannya dengan perubahan full simbiot. Tentu saja, perubahan itu dapat memancing Xenopek datang untuk menyerang mereka. Dan kejadian itu mereka manfaatkan untuk bisa meloloskan diri dari pasukan Rex. Mengetahui fakta bahwa ada makhluk lain selain simbiot yang telah membunuh pasukannya, Rex pun segera kembali ke area 55. Di sisi lain, simbiot toksin yang kini telah menunjukkan sosok aslinya mengatakan kepada Dr. Payne bahwa ia bisa merasakan kehadiran semua simbiot yang berada di dalam lab. Namun simbiot yang Knull cari tidak ada di tempat tersebut. Mendengar itu, Dr. Payne pun bertanya apa sebenarnya yang dicari oleh Knull. Toksin lalu menjelaskan simbiot hitam yang dicari oleh Knull mempunyai kunci kehidupan yang disebut dengan kodeks. Dan dengan kunci itu, Knull akan terbebas dan menghancurkan semua alam semesta termasuk juga bumi dan isinya. Dan tak lama kemudian, Rex pun datang dan bertanya bagaimana cara untuk bisa mencegah dan menghentikan bencana yang lebih besar itu. Toksin lalu menjawab satu-satunya cara untuk bisa mencegah itu semua adalah memisahkan Venom dengan inangnya. Bahkan jika salah satu di antara mereka mati, kodeks akan menghilang dengan sendirinya dan bencana itu pun tidak akan pernah terjadi. Di sisi lain, Eddie yang masih dalam pelarian bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang bercamping. Keluarga Martin adalah keluarga yang terobsesi dengan alien. Mendengar bahwa area 51 akan segera ditutup, Martin pun mengusulkan ide kepada keluarganya untuk bisa berkunjung dan bisa melihat salah satu alien di tempat tersebut. Dan karena pertemuan itulah, Eddie pun akhirnya mendapatkan tumpangan menuju kota New York bersama keluarga Martin.
Ketika telah sampai, Martin memberikan sandal dan uang $20 kepada Eddie. Dan sebagai rasa terima kasih, Eddie juga memberitahu Martin bahwa ada jalan rahasia yang aman dan terbuka untuk bisa masuk ke dalam area 51. Dengan hanya bekal $20 di kota New York, Venom lalu menyarankan Eddie untuk bisa memutar uang tersebut ke dalam kasino. Tanpa pikir panjang, Eddie pun berganti pakaian dan memutar uangnya lewat slot. No, thank you. No, this is all the money that we have. I know Lady Luck is on our side. Dan ketika uangnya telah habis, tanpa sengaja ia bertemu dengan Nyonya Chen dalam kasino tersebut. Di sisi lain, Rex yang mendapatkan laporan tentang lokasi Eddie segera memerintahkan pasukannya untuk menuju ke lokasi tersebut. Sementara Eddie dan Nyonya Chen terlihat sedang asik berdansa dengan mode full simbiot yang dapat memancing Xenopek ke lokasi mereka. Sampai pada akhirnya, Xenopek tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Namun beruntungnya, Eddie telah berubah normal yang membuat Xenopek tidak bisa melacak keberadaan kodek. Dan tak lama setelah monster itu pergi, pasukan Rex tiba-tiba datang, memisahkan Venom dengan Eddie dan segera membawa mereka. Dan tanpa mereka semua sadari, Xenopek mengikuti mereka dan bisa masuk ke dalam lab. Scene kemudian kembali ke cerita keluarga Martin. Dengan informasi dari Eddie, Martin dan keluarganya akhirnya bisa masuk ke dalam area 51 dengan aman. Dan mereka pun masih berharap bisa melihat salah satu alien di dalam area tersebut. Kembali ke lab, Eddie yang baru saja siuman dari pingsan dikejutkan dengan detektif Mulligan yang ternyata masih hidup dan tiba-tiba berubah menjadi toksin. Ia pun lalu berkata kepada Eddie untuk membebaskan para simbiot di dalam lab karena mereka sedang diburu. Dan ia juga meminta Eddie untuk bisa terus melindungi Codex dan membuatnya tetap terkunci. Tak lama kemudian, Rex beserta pasukannya tiba-tiba datang untuk membunuh Eddie. Karena ia berpikir satu-satunya cara untuk bisa mencegah kehancuran adalah membunuh inang dari simbiot yang memiliki Codex. Namun tak diduga, Venom yang ternyata bersembunyi dalam tubuh Sadie dengan cepat berpindah ke tubuh Eddie untuk menyelamatkannya. Karena hal itulah, Xenopek yang telah bersembunyi di dalam lab tiba-tiba datang dan membantai mereka semua. Dan naasnya, Toksin harus tewas dengan mudah ketika ia mencoba membantu Venom. Dengan kekacauan itu, Venom lalu meminta Sadie untuk melepaskan para simbiot. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan epik para simbiot dan juga Xenopek. Sadie yang telah menyatu dengan simbiot laser meminta Eddie untuk segera pergi. Sementara Dr. Payne terlihat sedang menyelamatkan satu sampel simbiot yang tersisa. Dengan kekacauan itu, keluarga Martin akhirnya dapat menyaksikan banyaknya alien simbiot yang keluar dari lab dan bertarung di depan mata mereka. Rex dengan basokannya berusaha untuk membunuh Xenopek yang masih bertarung dengan para simbiot. Meskipun laser Sadie mencoba untuk menahannya, namun semua itu terlambat. Ledakan itu membuat beberapa simbiot dan ilmuwan di dalamnya tewas seketika. Tidak cukup di situ, ledakan itu juga membuat menara di mana keluarga Martin berada ikut roboh. Beruntungnya, para simbiot yang tersisa membantu Eddie untuk bisa menyelamatkan mereka. Laser Sadie yang terlihat marah lalu mengatakan kepada Rex bahwa mereka semua berusaha untuk melindungi ras manusia dan juga alam semesta. Di sisi lain, Xenopek yang merasa keadaannya terancam meminta bala bantuan dengan cara mengeluarkan suara dengungan keras. Dan hal itu membuat para simbiot terlepas dari inangnya. Dengan situasi itu, Dr. Payne pun berusaha untuk membawa keluarga Martin untuk keluar.
Sementara Eddie dan Rex menyusun rencananya untuk memancing para Xenopek dan meledakkan mereka. Namun ternyata usaha mereka tetap gagal karena Xenopek mampu beregenerasi dengan cepat dan berbalik menyerang mereka. Dan ketika Eddie dalam keadaan terpojok, Martin tiba-tiba datang menembakkan rudal ke arah Xenopek. I'm sorry. Di sisi lain, Laser yang masih mencoba untuk melawan Xenopek berakhir tragis setelah terpisah oleh Sadie dan dimakan oleh monster tersebut. Sementara Eddie yang terluka parah masih bersembunyi dan tidak berubah karena itu akan memancing para Xenopek. Dalam keadaan itu, Venom pun mengatakan kepada Eddie tentang keinginannya untuk melihat secara langsung patung Liberty dari jarak dekat. Namun Venom akhirnya menyadari bahwa hal itu tidak akan terjadi jika mereka masih menyimpan kodek di dalam tubuh mereka. Venom pun mengajak Eddie untuk mengakhiri semua ini dengan cara menyeret para Xenopek ke arah cairan asam yang bisa menghancurkan mereka. Rex yang sadar akan tindakan Venom meminta Sadie dan Dr. Payne untuk segera pergi menjauh. Kemudian Venom pun melemparkan Eddie keluar dan bermaksud untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dengan meletakkan pintu besi sebagai pelindung Eddie, Venom pun mengatakan kata-kata terakhirnya. Jangan pernah melupakanku, karena hanya sampai sinilah yang bisa aku lakukan. Di sisi lain, Rex yang merasa bahwa itu tidaklah cukup untuk menghentikan Xenopek memutuskan untuk meledakkan dirinya bersama Venom. Sementara Dr. Payne yang melihat Sadie terjatuh memutuskan memecahkan botol yang berisi simbiot Igoni dan bersatu untuk menyelamatkan Sadie. Dan dengan bersatunya simbiot Igoni ke dalam tubuh Dr. Payne, tangan kirinya yang lumpuh akhirnya sembuh dan kembali normal. Beberapa hari setelah kejadian itu, Eddie yang kini dirawat di rumah sakit akhirnya tersadar. Dan ia pun harus menerima fakta menyakitkan bahwa Venom telah tiada. Dan tepat di sampingnya ada seorang pejabat federal yang memberitahu Eddie. Dengan tindakan heroiknya di area 51, seluruh catatan kriminal yang menyangkut Eddie Brock kini telah dihapus. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Eddie yang sedang mengenang kenangan yang ia miliki bersama Venom. Dengan menuruti keinginan terakhir dari Venom, Eddie pun kini telah berada tepat di depan patung Liberty. I won't forget you, buddy. Dan film pun selesai. Di akhir kredit scene sebenarnya ada Knull yang kembali dengan ancamannya dan berkata bahwa dengan kematian Venom, Raja Kegelapan akan terbangun dan mengancam seluruh alam semesta. Mungkin segitu aja alur cerita film versi Kivanime. Mohon maaf jika masih ada poin-poin yang terlewat. Kivanime undur diri. Wassalam.